warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Sylvia Rizkyati. Nah, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang dropshipper ya, dimana seorang dropshipper itu nggak usah nyetok barang, dia cuma tinggal order di supplier dan supplier itu yang kirim, dan dia hanya duduk aja di rumah guys. Gimana, enak banget sebenarnya kan jadi dropshipper. Tapi menjadi seorang dropshipper itu ada positif dan negatifnya juga. Satu positifnya itu adalah kita nggak usah nyetok barang, nggak usah punya modal sedikit pun guys, nol banget ya, nggak ada modal sama sekali. Jadi buat kalian yang pengen cari uang tapi nggak punya modal, pengen jualan online tapi nggak punya modal, dropshipper, menjadi seorang dropshipper adalah salah satu caranya guys. Jadi yang kedua, keunggulan yang kedua menjadi seorang dropshipper adalah dia nggak usah marketing barang, nggak usah ngecek nominal yang masuk ke rekening kita, karena sistemnya di sini adalah bayar di tempat atau COD ya. Sedangkan untuk negatifnya menjadi seorang dropshipper itu dia nggak tahu barangnya guys. Jadi sebagai pembeli, kalau kita belinya ke dropship itu sebenarnya kurang enak ya guys. Jadi sebenarnya seorang pembeli itu juga harus pintar dalam beli online. Jangan pengen harga murah tapi pengen bahan yang sangat premium, nggak sesuai dengan harganya. Jadi apa-apa itu pasti sesuai dengan harganya guys ya. Oke, yang kedua negatifnya jadi seorang dropshipper itu sering dikomplain ya, dan untuk menjawab seorang dropshipper itu nggak tahu, karena dia nggak tahu bahannya gitu. Jadi kita harus menimang-nimang lah, enak-enaknya itu yang mana sih ya. Yang paling enak sebenarnya memang jadi owner ya. Jadi owner itu sangat enak karena dia tahu barangnya, dia punya barangnya, dia yang ngirim ya. Jadi seorang owner itu enak banget. Cuman untuk menjadi seorang owner dia harus benar-benar punya modal banyak guys, harus punya modal guys, harus punya pengalaman, harus kenal dengan ekspedisi yang lain juga. Nah, jadi ini juga buat pengetahuan buat kalian untuk berjualan online, untuk pilih yang owner, dropship atau seller. Jadi intinya kita tinggal pilih aja tuh, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita benar-benar orang yang sangat kekurangan, untuk makan aja susah, atau memang sebenarnya bukan karena itu juga sih, karena dia nggak mau nyetok barang, terus dia nggak mau mengeluarkan uang buat modal, itu terserah, kita bisa jadi dropshipper ya. Tapi kalau kita itu mau jadi seorang reseller, dia harus punya modal meskipun hanya sedikit, tapi dia mengetahui seperti apa barangnya. Jadi ketika kita memberikan itu kepada pembeli, memberikan barang kepada pembeli, dia sudah tahu tuh kayak apa barangnya kan gitu ya. Sedangkan untuk menjadi seorang owner, kita harus benar-benar punya modal yang banyak guys. Nggak, sebenarnya kalau kita jualan sesuatu yang sangat murah itu nggak perlu banyak juga sih, karena untuk pemula, untuk pembeli itu biasanya terbatas. Jadi lambat laun dia akan meningkat untuk penjualannya. Jadi untuk pertama buka aja itu kita harus punya modal, meskipun itu hanya Rp300.000 ya guys untuk menjadi seorang reseller. Ataupun kita mau menjadi seorang owner dengan modal yang sangat sedikit, meskipun itu hanya Rp300.000 aja, itu bisa, tergantung apa yang dijual itu ya guys. Jadi mungkin video ini udah bikin kalian paham tentang strategi bisnis online ya. Ini adalah salah satu strategi bisnis online. Jadi kita harus benar-benar memahami dari atas sampai bawah ya. Jadi seorang owner, reseller atau dropshipper, atau strategi pemasarannya itu di WhatsApp, atau kita jualannya di Facebook, atau di Lazada, di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya, itu adalah salah satu strateginya ya. Dan masih banyak lagi strategi-strategi untuk penjualan online lainnya.
Jadi tunggu video aku berikutnya. See you on my next video. Bye bye.